Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daily Wisdom hari ini mengambil sebuah tema menjadi penolong bagi pasangan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan kehidupan berumah tangga, hidup itu sungguh ironis. Saya menyaksikan puluhan tahun yang lalu ketika sebuah keluarga di dalam keterbatasan dan kekurangannya, mereka saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain, saling mengasihi untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya di dalam segala keterbatasannya. Mereka saling membutuhkan. Namun ketika mereka di dalam kelimpahan berkat Tuhan, mulailah badai menerpa kehidupan rumah tangganya. Satu dengan yang lain berupaya hidup mandiri karena mereka mampu secara mandiri, hidup sendiri-sendiri, merasa tidak saling membutuhkan pasangannya untuk melanjutkan perjalanan hidup. Mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka sibuk memperhatikan dirinya, kepentingannya, perasaannya. Mereka fokus pada masalah yang mereka hadapi, perasaan yang disakiti, dan tidak ada hal yang perlu diperjuangkan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah saudara bertanya, mengapa saudara menjadi pasangan hidup sebagai suami atau sebagai seorang istri? Untuk apa kita ditempatkan di tengah-tengah keluarga kita? Kalau merenungkan firman Tuhan ketika Allah menciptakan sebuah keluarga, dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Tidakkah kita ini berpikir bagaimana kita bisa menjadi penolong bagi pasangan kita di dalam segala keterbatasannya, kelemahannya, dan keterpurukannya, agar dia bisa bangkit, agar dia bisa menjadi orang benar. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi orang lain. Setelah meninggal, apakah kita ini masuk surga atau masuk neraka? Ataukah kita ini tidak peduli dengan semuanya itu? Mengalir aja dalam hidup ini, yang penting kita bisa enjoy dan kita bisa happy. Setelah saya mati nanti, mau masuk surga atau masuk neraka, itu bukan urusan. Setiap orang harus menyadari bahwa Tuhan itu memiliki tujuan dalam hidup saudara. Di tengah-tengah keluarga, sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai seorang saudara. Dengan menyadari keberadaan kita, pentingnya kehadiran kita
di tengah-tengah kehidupan ini, maka hidup kita akan bermakna. Dan itu akan semakin memberikan dorongan kepada kita untuk hidup benar, agar kita boleh menjalani hidup dengan baik, dan di dalam kita mengambil sebuah keputusan, terlebih menyangkut keluarga kita. Kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaat Filipi 1 ayat yang ke-21, dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di sini Paulus membuktikan komitmennya bahwa seluruh hidupnya dicurahkan untuk memuliakan Kristus. Ujian dan tantangan tidak menggoyahkan iman dan harapan Paulus. Dia ingin memuliakan Kristus, hidupnya bagi Kristus. Dia berlari-lari pada satu tujuan, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita fokus pada kehendak Tuhan dalam hidup kita, menjadi berkat sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri di tengah-tengah masa pandemi. Kalau kita masih bisa hidup, survive, itu semua karena berkat Tuhan dan anugerah Tuhan. Fokus pada menghadirkan shalom dan bukan pada masalah, bukan pada perbedaan, bukan pada sakit, penyakit, ataupun perasaan kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.